nyaman terasa, tenang di hati. Belajar lagi mentari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pecinta kopi mania dari Kopi Channel TV, Oasis TV Indonesia. Kita akan menemukan sesuatu yang beda. Yang pastinya sekarang saya sedang dibonceng oleh Pak Haji Edi Permata. Dan kali ini di telusur jejak sekolah-sekolah, ada kopi, ada kamu. Kita akan coba menelusuri tempat-tempat di mana yang mungkin belum terjamah kalau hutan mah ya. Kali ini ada apa? Kita ikuti saja jejak leluhur hanya di Kopi Channel TV bersama Haji Edi. Yuk! Anak-anak kita tangguh teguh menghadapi zaman, bertahan, bersabar sayang. Hidup ini adalah perjuangan, dengan ilmu engkau diselamatkan. Bertahan, bersabar sayang. Kita ajarkan anak-anak kita tangguh teguh menghadapi zaman, bertahan, bersabar sayang. Hidup ini adalah perjuangan, dengan ilmu engkau diselamatkan. Bertahan, bersabar sayang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta kopi mania. Biasa dipasang heulanya, kurang pasang heula. Tenang, improvisasi di teater mah ya. Jadi hati-hati ya kalau mau syuting mau apa, ini harus nempel dulu ya. Nempel. Kang Haji Edi punten pangempelkeun. Kira ada yang ngagawekeun Kang Haji Edi nya. Luar biasa. Beliau adalah musisi handal dan tentunya tetap sehat ya Kang. Kita lanjutkan saja. Oke, sekali lagi salam kopi mania. Hanya di kopi penuh keberkahan kita akan menemukan sesuatu yang beda. Yang pastinya di pagi hari ini di Pasir Jamu di atas ketinggian 1.300 sampai 1.500 meter di atas permukaan air laut. Saya Sukma Wasis dan juru kamera Kang Sukma hanya untuk secangkir kopi penuh keberkahan. Dan tentunya ada di mana? Ada di MTS Al Muslimin Pasir Jambu. Tapi sebelum nanti akan berkenalan dengan beliau-beliau, saya tadi diantar sama Haji Edi naik motor melihat alam Pasir Jambu seperti apa. Alhamdulillah luar biasa yang pastinya. Dan saya akan mengerjakan PR, akan ngerjain Kang Haji Edi. Kang Haji Edi, ya diajarnya dong Kang Haji Edi. Nah, iya 2 gelas, 2 sendok, ya. 2 sendok Kang Haji Edi. Buat kopi. 2 kopi. Kang Edi ada airnya? Nah, sambil airnya memang minta 1 gelas. Tapi sebelum kita akan coba kenalan dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita akan tanya-tanya dulu kepada beliau-beliau. Tapi sebelumnya saya akan kembalikan dulu ke kameramen handal. Silakan Kang Sukma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sobat pecinta kopi mania. Sebelumnya kita akan coba lihat Kak Edi. Ini harusnya pakai air panas, ngagolak ya, nggak apa-apa. Karena darurat tauhid. Oke, langsung saja nih. Kang bisa perkenalkan dulu siapakah, di manakah rumahnya, di manakah namanya? Nama saya Hamzah. Di sini di MTS Muslimin Pasir Jambu Kabupaten Bandung sebagai kepala sekolah, dan sebelah kiri saya adalah PKM kesiswaan atau pembantu kepala
bidang kesiswaan. Terus yang sebelah kiri lagi adalah sebagai operator. 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 Itu kan nggak dikenalin siapa tuh? Yang di sebelah kanan wali kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita akan coba menyeduh kopi tadi oleh Kang Haji Edi, dan sekarang kita akan serahkan dulu ke kepala sekolah. Ya, mantap. Ya. Jadi perhatikan 4 hal. Duduk pakai tangan kanan, biarkan hangat. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa walaupun dengan bismillah, karena kopi sehat semakin sehat. Ya, yang penting kita bisa menikmati secangkir kopi penuh keberkahan. Dan kita akan coba nanti akan ngobrol-ngobrol panjang saja bagaimana sekolah MTS Al-Muslimin ini dari mulai berdiri sampai sekarang ini. Ya, kita coba suruh putul aja, Kang. Waduh. Punten ya, aja ngabibi tahu lah. Oke, batas aja. Oh, suruh putul lah ya. Alhamdulillah, dan kita akan coba langsung wawancara saja. Nanti kita akan coba di luar saja ya, biar enak ya. Tapi sebelumnya kita akan nikmati dulu, kita akan ngopi dulu. Boleh dicicipi dulu. Kalau saya teh aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tetap hanya di Coffee Channel TV, Oasis TV Indonesia, Siliwangi News. Kita akan menemukan sesuatu yang beda. Selamat menikmati, dan nanti kita akan menuju ke lokasi di mana ada sesuatu yang memang harus kita perhatikan. Mentari pagi sinari kami, nyaman terasa tenang di hati, belajar. Sobat pecinta Coffee Mania, hanya di Coffee Channel TV, Oasis TV Indonesia, Coffee News TV, kita akan menemukan sesuatu yang beda. Yang pastinya di kesempatan pagi ini menjelang siang, saya berada di Pasir Jambu, tepatnya di MTS Al-Muslimin. Dan kebetulan tadi sudah ngopi bareng bersama kepala sekolah. Assalamualaikum, Saudara. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam cerdas ya. Saya akan langsung saja bagaimana suka dukanya beliau membangun MTS Al-Muslimin ini sampai sekarang masih berdiri. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi semangat dari kepala sekolah dan timnya ini patut kita acungkan jempol. Kita kembalikan dulu ke kameramen handal. Silakan Kang Sukma. Kira-kira suka dukanya membangun kedekatan emosional dengan siswa-siswi, dengan pengajar, gimana nih? Alhamdulillah, untuk MTS Muslimin berdiri sejak tahun 2006 sampai dengan 2024 masih tetap berdiri. Dan memang kalau melihat siswa kita hanya pas-pasan, dikarenakan kemungkinan situasi dan kondisi posisi bangunan ataupun strategi tempatnya memang betul-betul terjepit, Pak. Terjepit di antara ada dua sekolah, di ujung ada sekolah, di pangkal juga ada sekolah. Jadi kita siswa yang di MTS Muslimin itu yang betul-betul siswanya yang ingin sekolah di sini. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun kita malah sudah mengeluarkan sarjana-sarjana. Malah sudah ada yang jadi guru SD, ada yang kerja di luar. Jadi walaupun sekolahnya sederhana, kita tetap bisa berjalan. Siswa-siswi MTS Muslimin lebih kurang 35 orang untuk 3 kelas. Untuk 3 kelas. Itu kelas berapa saja nih? Kelas 7, 8, dan 9. Kalau kendala mengajar dan kendala untuk menarik siswa mungkin dari fasilitas, Pak. Dari fasilitas. Di mana kan orang tua itu selalu melihat bangunan dan sarana-prasarana. Adapun kita di sini MTS Muslimin ini bangunan dan fasilitas sarana prasarana hanya sekedar sederhana saja.
seadanya gitu. Dan karena kan memang kita sekolahnya swasta, ditambah kecil lah. Kalau gitu yayasannya siap, banyak kegiatan, banyak pemasukan. Ini alhamdulillahnya masih sampai dengan saat ini kita masih bisa bertahan. Itu yang sangat dibanggakan. Malahnya tadi udah ada kita mengeluarkan beberapa orang yang sudah menjadi guru atau kerja di mana di luar. Siswa kita sekarang juga adalah siswa yang saudaranya atau kakaknya pernah belajar di sini. Madrasah itu induknya adalah Kemenak. Oke. Nah, kalau dana dari Kemenak, bantuan dari Kemenak, dari awal kita belum pernah dapat dari Kemenak. Cuma dulu waktu pernah dapat, waktu terjadi gempa, Pak, dapat penggantian gitu. Selaku kepala MTS Muslimin, kepala sekolah swasta, pengennya pemerintah berpihak kepada sekolah kecil. Oke. Terus berpihak kepada guru-guru honor. Oke. Guru honor yang ada di swasta. Oke. Kenapa? Karena guru honor di swasta tidak ada perhatian sama sekali, Pak. Hanya cukup disertifikasi. Oke. Sertifikasi juga tidak ada tingkatan. Jenjang karir kita Ya, ada. kalau ada di dinas yang di negeri baru 1 tahun, 2 tahun sudah diangkat P3K. Itu kan perbedaannya. Nah, kepengennya jangan dibeda-bedakan lah. Kita juga di sekolah swasta itu sama. Mendidik anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Bahwa kita itu mencerdaskan anak bangsa gitu. Oke. Jadi membantu tugas pemerintah. Andra, kelas sabaraha Andra teh? Kelas 8. Kelas 8. Kelas 8. Kenapa mau milih sekolah di MTS Al Muslimin ini? Ayo, nggak usah malu-maluin, sok. Kenapa? Hah? Karena dekat. Kalau rumahnya dulu di mana rumahnya? Di Ciawi. Ciawi itu di belah mana? Jauh? Seberapa kilo? Mun di dia mun di kilo ke? Seberapa? 2 kilo. Dia diantarkan atau jalan? Kadang jalan, kadang diantar. Oh, tinggal heula cik. Wah, benar ya. Cuman ya, Kang Adel ini memang agak sedikit malu-malu ya. Kalau Kang Sukma malu-maluin ya, nggak apa-apa. Jadi harus berani tampil malu-maluin. Dan kita akan langsung saja dibuka dulu. Kita akan coba tanya dulu. Seneng gak nih sekolah di Madrasah MTS ini? Senang. Harapannya apa nih? Kayaknya malu-maluan ya semuanya teh. Ada Siska, ada Dewi, ada Rukmini, Rukaya, pokoknya banyak lagi ya. Ada Agus. Senang sekolah di madrasah ini? Senang? Senang. Harapannya apa nih? Bisa menimba ilmu? Sekolahnya jauh nggak? Dekat. Dekat ya? Dekat. Kelas berapa? Kelas 7. Namanya? Lutfi. Lutfi, kenapa memilih sekolah di sini? Dekat atau di mana nih? Dekat. Dekat. Teman-temannya pada baik gak? Baik. Asli. Asli. Benar. Benar. Kalau pelajaran yang disukai apa? Matematika, IPS? Inggris. Inggris. Bahasa Inggris. Waduh, kita doakan biar Lutfi ini bisa jalan-jalan ke mancanegara ya. Sobat pecinta Kopi Mania, hanya di Kopi Channel TV, Oasis TV Indonesia, kita akan menemukan sesuatu yang beda. Yang pastinya tetaplah kita semangat untuk belajar ya. Nama saya Rusmana, saya sebagai kesiswaan di MTS Al Muslimin Pasir Jambu. Setelah melihat kondisi bangunan atau sarana prasarana di sekolah ini terdiri dari 3 kelas dengan kondisi seperti itu, kami alhamdulillah masih siap untuk melaksanakan tugas
demi suksesnya apa yang disebut harapan negara untuk mencerdaskan bangsa, dan kami tidak berkecil hati dan siap menerima segala hal untuk memajukan sekolah kami maupun pendidikan ataupun alat-alat pendidikan ataupun kalau mau menyisihkan pikiran untuk kami sama-sama membantu dalam artian kesuksesan hal ini, kami siap membantu, kami siap menerima. Nah, untuk tenaga pengajar kami sekarang ada, kalau bidang studi itu kan kalau dikatakan madrasah itu SMP plus ya, SMP plus. Bidang studinya lebih daripada SMP biasa, ada kelebihannya itu 5 bidang studi dari SMP yang lain karena agamanya itu dipecah kembali. Terus itu guru yang di sini sekarang ada 8 guru lah yang sekarang eksis untuk mengajar di sini. Oke, kalau yang apa murid-murid ini kebanyakan dari mana Pak? Nah, itu kelebihannya di sini dan saya menjadi daya tarik saya untuk mengajar di sini. Ini hampir semua siswa di sini itu dari pelosok-pelosok atau pinggiran-pinggiran kampung ya, yang mungkin kalau dikatakan untuk sarana prasarana atau sarana transportasi itu tidak ada sarana transportasi umum kecuali dari ojek ataupun itu kebanyakan jalan kaki Pak di sini, atau anak-anak jalan kaki. Kalau ada juga yang dalam artian sama-sama satu motor dijadikan berapa orang gitu atau ditumpangin berapa orang. Mentari pagi sinari kami, nyaman terasa tenang di hati. Belajar lagi mentari pagi. Ruangan kawit nama kelas mung kondisina gitu, konstruksina awon janten upami aya mobil ageng anu ngalangkung teh gitu, kalur teh getaran teh karaos gitu Pak, janten fungsi kelasna dialihkeun heula ka handap gitu, janten anu mah nya sapertos ieu serbaguna gitu, tajan di fungsi anu maksimal gitu. Oke. Jadi lebih ke keselamatan dulu, takut ada apa-apa ya. Upami murang kali kan sok sieun lompatan lah gitu. Ya, power ya. Gitu. Harapan upami sebagai pendidik begitunya, kesetaraan guru sadayana teh sami gitu Pak. Harus merata ya. Harus merata gitu. Upami ayeuna nu karaos panginten nya nu ku abi masih katingali gitu, masih aya perbedaan gap gitu. Masih ada cinta di hati kita, sapa alam dalam rasa, ku tak mampu ucapkan kata, ku tuliskan isi hati pada nada nyanyian cinta di mana saja. Sebut saja namanya Andra. Andra rela berjalan kaki menempuh hampir 2 kilometer untuk menuju tempat di mana ia menimba ilmu. Di MTS Madrasah Al-Muslimin, dia rela untuk berbagi canda dan tawanya, membagi cintanya, membagi dunianya, hanya untuk mendapatkan secercah harapan dan dunia pendidikan baginya. Tetap semangat, hanya ada cinta di MTS Madrasah Al-Muslimin Pasir Jambu. Di sini ada cerita, di sana ada cerita, tentang kehidupan, tentang kepedulian. Di sini ada cerita, di sana ada
biarkan ada cinta di hati kita, biarkan ada cinta dalam kisah kita, biarkan ada cinta dalam nafas kita, biarkan ada cinta penuh dengan warna, biarkan ada cinta. Tadi bersama Kang Haji Edi sudah ke Madrasah MTS Muslimin, Al-Muslimin di Pasir Jambu, Pasir Jambu, Papak Manggu. Papak Manggu. Dan sekarang saya ada di Madrasah RA Nurul Firdaus ya di Kampung Lewiliang, miliknya Allah yang dititipkan kepada Haji Edi. Benar nggak? Insya Allah. Kita sambil jalan aja nih, Pak Haji. Kita membahas tadi kan di MTS Al-Muslimin tadi itu memang disebut memprihatinkan. Saya nggak juga disebut kesederhanaan, agak bisa juga karena sekolahnya tadi ataupun madrasahnya terdiri dari 35 ataupun 32 siswa-siswi ya. Betul. Dan ada 4 kelas. Betul. Yang satunya di atas tapi tidak terpakai karena ada getaran-getaran mobil lewat takut ambruk. Betul. Jadi dikosongkan seperti tadi suasananya pabalataknya, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa bermanfaat. Ini tugas siapa kalau mereka itu kekurangan bangku, kekurangan tenaga pengajar? Kalau masalah gaji mah kita tanyakan kepada Presiden Prabowo. Benar. Karena ada honorer sebenarnya akan dinaiki. Nah, pertanyaannya gaji honorer untuk pegawai negeri, untuk swasta, atau untuk di kota, atau untuk di kampung-kampung. Betul. Kita tunggu saja, mudah-mudahan beliau sebagai presiden terpilih bisa mengakomodir semua permasalahan-permasalahan. Sepakat. Nah, akhirnya tugas siapa sebetulnya kalau gedungnya mau ambruk, gedungnya tidak layak? Ini kan berada di bawah Kemenag ya? Betul. Nah, gimana Pak Haji? Sebetulnya tugas pemerintah. Ya. Tentu tugas departemen yang membidangi dunia pendidikan. Kalau sani umum ya Dikbud ya. Nah, kalau pendidikan agama ada yang Kemenag. Jadi tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada sekolah atau yang baik agama maupun pendidikan umum ya. Tugas dinas dong, tugas dinas. Oke, terus kalau anggaran sebetulnya ada nggak ya dari Kemenag ini? Seharusnya ada untuk sekolah tadi Muslimin. Seharusnya ada dan memang pantas untuk digelontorkan ke Muslimin ya sekolah itu. Yang penting kita mungkin harus bikin proposal dulu ya. Betul, harus membuat proposal profil, tapi melalui prosedur ya. Tentu kesempatan ini ada sebetulnya. Kesempatan ini ada. Tidak mungkin ya kalau Kemenag ini tidak ada anggaran, mungkin kita kurang silaturahmi, benar gak? Kurang bersinergi dengan orang-orang yang punya kepentingan juga. Betul. Karena ada beberapa contoh di beberapa daerah itu karena Kemenag bisa menggelontorkan uang untuk bangunan malahan. Bisa. Dulu di Cileunyi lah. Banyak sekali. Walaupun akhirnya ada kasus. Komunikasinya dijalin secara baik, secara benar. Kemudian mengajukan sebuah persoalannya memang fakta, realita di lapangan. Saya yakin pemerintah akan menjembatani proses pembangunan tersebut. Karena memang anggaran udah ditentukan, ada anggarannya. Untuk sarana dan prasarana. Betul. Dan itu hak warga masyarakat, hak sekolah. Yang penting ngajut persoalannya diterima enggaknya itu urusan Allah tapi Mas Ati komunikasi yang bagus lah, komunikasi. Udah 18-19 tahun tidak ada perubahan. Jadi sebelum ke orang lain, nah dari pihak madrasah kita benahi sudah melakukan prosedur belum yang ditempuh, menjalin silaturahmi belum kan gitu. Oke lah, kita tinggalkan saja Kemenag ya, karena catatannya pasti ada ya, tinggal ajukan komunikasi yang baik dan benar. Atau mudah-mudahan setelah nonton tayangan ini siapapun juga, ini kan baru terpilih nih wakil dari rakyat itu Jabar 1 ya. Benar. Ini insya Allah nih figur KDM ini sesuai dengan karakter Jawa Barat.
kudu punya tangan besi demi Benar. kebaikan. Yakin, yakin. Mudah-mudahan dengan melihat persoalan yang ada di daerah ini, bukan di mana, di Papua, pada ini dianggap kalau saya sih setengah kota, setengah kampung. Benar, Tapi benar. masih ada madrasah yang memang butuh sinergi dari kita. Benar. Ya. Nah, satu hal lagi, tunggu saja ya setelah dilantik. Insya Allah, insya Allah. Ya. Saya yakin beliau itu, gubernur terpilih ini, orang yang sangat berkomitmen pada dunia pendidikan dan budaya. Saya yakin seperti itu, karena Pak Deddy ini sangat berkomitmen pada kearifan lokal. Kearifan Nah, lokal. pendidikan ini kearifan lokal untuk mencerdaskan Untuk bangsa. mencerdaskan bangsa. Benar. Oke, Benar. tunggu saja sepak terjang beliau Siap. setelah kepilih. Sangka Siap. pilih wae geus ngayomi nya. Oh benar. Nah, Kang Deddy, tong hilap, dongkap ka Pasir Jambu Ciwidey nya. Oke, nah berbicara masalah wakil rakyat, ya. Kita ke bawah lagi. Ayo. Akang nuhun Kang. Luar biasa ya. Nanti klik saja ya Akang Ujang jeung Akang Asep. Nah, berbicara masalah wakil rakyat nih. Ya. Kan mereka sudah terpilih. Dan sebelum terpilih mereka jalan-jalan datang. Ya. Nah, setelah terpilih kadang kan saya nggak akan nyebutin sebagian besar, sebagian kecil lupa pada kulitnya. Nah, untuk wakil rakyat setempat nih, kumaha ningali ieu teh. Sebetulnya wakil rakyat yang kemarin kebetulan oleh Allah ya, oleh Allah diberikan kepercayaan, ini Allah loh, diberikan kepercayaan, tidak hanya mereka lincah di masyarakat untuk meraih suara gitu ya, wajib hukumnya secara politis, wajib hukumnya mengayomi, apalagi dapilnya, orang-orang yang terpilih dapilnya, kemudian di lokasinya memang ada beberapa sarana atau apapun juga bentuknya, itu wajib hukumnya mengapresiasi, mengakomodir, mencari solusi, gitu, mencari solusi bagaimana fasilitas-fasilitas pendidikan bisa bagus, baik pendidikan agama bukan umum. Jadi wajib ulah pilih kasih lah ya. Betul, seperti jadi, itulah. Poin utamanya wakil rakyat harusnya merakyat. Begitu. Benar. Ada lagu nggak yang Doger Monyet, kumaha sih Doger Monyet teh? Doger Monyet itu sebuah karya lagu saya yang sebetulnya Doger Monyet ini bisa nurut ke pelatihnya itu. Kalau Doger Monyetnya ulah ningali ka saya. Iya enggak. Doger Monyet itu sebuah lagu yang saya angkat daripada kearifan yang terjadi di lingkungan Tatar Sunda lah. Ya. Tatar Sunda ya. Ada kritikan juga ya. Sebetulnya kritik sosial. Kritik membangun lah. Kritik membangun. Kan monyet itu kan bohongnya tadi ratean teteh. Dan dia bisa nurut ini segala macam karena dilatih. Nah, siapa yang dirantai itu? Monyet. Siapa yang dirantai itu? Ada apa dengan Doger Monyet di kita? Nanti kalau diperdengarkan lagunya, Retna hungku rep bisa Doger Monyet, suatu hari tuanmu angkatkan tali gitu kan. Kau terus menghampiri, pasrah didandani, sarung dan peci gitu. Oh, jadi artinya ya, kalau cenderungnya kalau orang sudah diberi kekuasaan, kepercayaan, kudu nurut. Benar. Jadi, tapi enggak lah ya. Insya Allah kalau sekarang kita doakan saja. Betul. Setelah ada pemilihan presiden, walaupun bagaimana carut-marut, gimana, yang penting kita cukup mendoakan yang tadinya hitam jadi putih, yang putih lebih putih lagi, prasangka baik yang penting. Mudah-mudahan Indonesia bisa keluar dari kemelut dimensi yang berkepanjangan. Betul. Jawa Barat bisa dibangun dengan tanpa menghilangkan jejak digital budaya. Benar. Ya, jadi budaya dengan agama akan berdampingan. Betul. Ya, amaluna amalukum. Yang paling penting bagaimana kita bisa berbuat baik untuk sesama, Kang Edi. Agama bisa berkembang itu karena memang ada budaya. Jadi memang budaya ini tidak bisa dijauhkan. Bisa menyebarkan itu kan ada kearifan. Nah, kearifan itu sebetulnya budaya ya. Nah, kearifan jadi sebuah jadi adat yang memang tidak bisa dilepaskan daripada. Dan ini yang harus diwaspadai. Kalau ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkan budayanya. Historisnya, dari peninggalan sejarahnya, karena dia tidak punya nilai sejarah. Betul. Yang keduanya, hancurkan 3. Betul.
kita tidak percaya lagi kepada ibu ataupun ayah. Betul. Yang keduanya tidak percaya kepada guru. Iya. Yang ketiganya tidak percaya kepada alim ulama, ustadz dan lain sebagainya, habaib dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi. Kita tetap positive thinking, jaga anak-anak kita. Benar. Benar gak? Benar. Ada benar. tips terakhir Benar. aja dari hasil wawancara ini untuk madrasah terutama. Oke. Saya membangun sebuah madrasah ataupun sahabat-sahabat yang guru tadi muslimin, membangun anak-anak bangsa ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kan gitu kan, generasi ke depan. Saya tekankan dimanapun juga, akhlakul karimah. Ya. Karena bangsa ini akan bagus apabila akhlaknya bagus. Bagus. Rakyatnya bagus. Generasinya bagus, tentu kesananya juga akan bagus. Jadi saya cenderung pada Rasulullah ditugaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu. Jadi Allah menugaskan Rasulullah atau mengutus Rasulullah itu karena memang akhlak. Apabila akhlaknya bagus, insya Allah kesananya juga akan bagus. Kearifan lokalnya bagus, budayanya bagus, pembangunannya bagus, perekonomian bagus karena memang berbudaya akhlak. Berbudaya akhlak. Jadi akhlak itu memang harus dibudayakan di aparatur pemerintahan ya. Tidak hanya di aparatur pemerintahan, di masyarakat semuanya akhlak. Luar biasa akhlak. Jadi sobat pecinta Coffee Mania, di ujung podcast kali ini di Coffee on the Street, kita tadi sudah diantar oleh Pak Haji ke madrasah muslimin untuk melihat situasi terkini. Ya, kondisi madrasah seperti apa. Kita sudah tahu kekurangan dan kelebihannya, dan tentunya mari kita sama-sama bersinergi untuk mencerdaskan kehidupan anak Indonesia. Sepakat. Karena oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita sebagai orang tua yang sepuh, yang kolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan lancar. Insya Allah, amin. Amin. Terima kasih atas silaturahminya. Sama-sama. Jangan lupa tetap hanya di Coffee Channel TV. Kopling, kopi keliling hanya di Coffee Channel TV.